Islamic fintech gitu ya. Kalau kita ngomongin Islamic fintech, kalau kita lihat saya berikan contoh sekarang karena kita lagi berbicara di Alami gitu ya. Alami yang memiliki P2P gitu ya, peer to peer gitu ya. Alami peer to peer misalnya, mereka itu memberikan pembiayaan yang berdampak sosial sangat positif gitu ya Mas Akram. Kayak contohnya ketika mereka memberikan pembiayaan invoice financing gitu ya. Nah, ini invoice financing ini kan suatu pekerjaan produktif yang sudah dikerjakan oleh klien mereka atau beneficiary mereka gitu ya. Kemudian diberikan pendanaan oleh Alami Syariah gitu kan. Nah, makanya ini menjadi ketika kita punya dana gitu ya, kita mau investasi, ini udah mulai bisa dicek gitu ya. Alami Syariah punya peer to peer, Alami peer to peer gitu ya. Ada banyak sekali ada banyak sekali project-project yang bisa didanai gitu ya di dalam Alami peer to peer tadi gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu instrumen Mas Akram yang bisa digunakan untuk berkontribusi atau berperan di dalam sektor real. Baik Mas, jadi tadi kalau saya mau berinvestasi nih, saya memberikan uang saya itu ke Alami, terus kemudian dari Alami melakukan pendanaan ya Mas, atau pembiayaan. Yes, ya betul. Jadi gini Mas Akram, jadi biasanya jadi biasanya ada produk-produk yang ada proyek-proyek yang produktif gitu ya. Proyek-proyek ini nanti akan datang nih ke Alami gitu kan. Saya butuh nih pembiayaan atas proyek saya ini gitu kan. Nah, nanti di Alami itu akan diassess gitu ya. Akan diassess secara resiko dan segala macam. Kemudian setelah itu kawan-kawan bisa memilih produk-produk yang paling menarik gitu ya, sehingga yang paling menarik untuk kita biayai gitu. Nah, peer to peer itu sebenarnya suatu platform peer to peer financing gitu ya. Islamic peer to peer financing itu merupakan suatu platform yang menghubungkan antara kita misalnya sebagai investor gitu ya kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan pembiayaan secara langsung gitu. Nah, jadi nanti setelah proyek itu di announce gitu ya di dalam platformnya Alami, nanti kita bisa membiayai itu Mas Akram. Kita bisa pilih, wah yang ini saya bisa biayai nih gitu ya dengan uang saya, dan saat ini kalau nggak salah Alami itu tingkat pengembaliannya masih luar biasa, 100% ya tingkat pengembalian dalam 90 hari TKB 90-nya. Jadi ini menjadi salah satu instrumen yang sangat berperan sekali gitu ya bagi sektor real. Kenapa? Karena dia merevolutionize gitu. Dia tuh merevolutionize Islamic finance industry ini dengan cara apa? Yang tadinya Islamic finance industry yang berupa bank syariah, let's say perbankan syariah gitu ya, atau instrumen-instrumen lain yang tidak bisa berperan atau masih sulit sekali mereka masih menjadi yang tidak inklusif lah ya. Tetapi dengan hadirnya peer to peer ini gitu ya, peer to peer financing ini, si Alami ini bisa membiayai kawan-kawan yang let's say yang non bankable misalnya. Kawan-kawan misalnya seperti petani atau peternak ikan gitu ya. Nah, ini tuh dibiayai oleh Alami sehingga ini menjadi instrumen keuangan yang menurut saya revolutionize di Islamic finance industry. Berarti benar-benar kita harus berpikir ya Mas, bahwa asalnya ketika kita berinvestasi itu, investasi kita itu juga harus berdampak kepada orang lain. Dalam hal ini sektor real atau seperti teman-teman yang tidak bisa memiliki akses perbankan tadi ya. Dan kebutuhan itu dipenuhi dengan inovasi seperti dalam produk peer-to-peer lending syariah yang dimiliki oleh Alami. Baik Mas Wahid, mungkin saya ingin masuk nih ke list pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Yep. Jadi Mas, pertanyaan pertama itu ada berita tentang, mungkin dijawab secara singkat aja nih Mas ya, karena ada 7 pertanyaan yang masuk di kita. Ada berita tentang cryptocurrency dalam Islam haram,
bagaimana hukumnya bagi masih yang menggunakan dan hasilnya itu digunakan untuk kebutuhan lain? Oh, ini eh, ini apa namanya Bismillah gitu ya. Misalnya kita sebelumnya belum tahu gitu kan ya Mas Akram. Misalnya kita sebelumnya belum tahu, kemudian saat ini kita sudah tahu ya, di Al-Qur'an gitu ya, di Al-Qur'an ayat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 gitu ya, sudah jelas bahwa ketika kita sudah tahu, kita langsung tinggalkan gitu ya. Langsung tinggalkan, kemudian jangan diambil lagi tuh sisa-sisa ribanya atau sisa-sisa transaksi yang batil itu gitu ya. Jadi lebih baik segera kita sudah tahu, hukumnya sudah tahu, segera kita tinggalkan, lalu mulailah kita investasi pada instrumen-instrumen yang lebih barokah dan juga memiliki impact yang positif gitu ya ke dalam ekonomi kita. Mungkin itu Mas Akram. Baik Mas, ini pertanyaan kedua. Bagaimanakah penggunaan cryptocurrency di Indonesia? Apakah kripto itu termasuk hal yang garar? Apakah kripto termasuk hal yang apa, Mas Akram? Garar. Gharar. Oh iya. Iya, betul. Kripto itu termasuk hal yang gharar. Yang tadi saya bilang, secara esensi, ini secara esensi, kita belum ngomongin harganya ya. Kita belum ngomongin harga daripada kripto tadi, atau misalnya nilai daripada kripto tadi. Secara esensi, apakah sudah jelas apakah penggunaan, apakah tujuan dari kripto tadi gitu ya. Itu saja secara esensi sudah tidak jelas, itu sudah mengandung ke suatu goror gitu ya, karena goror itu kan ketidakjelasan itu ya. Kemudian yang kedua dari sisi apa namanya transaksi tadi gitu ya, dari sisi transaksi bagaimana cara penetapan harga, kemudian bagaimana cara penetapan harga, kemudian itu semuanya tidak ada yang mengatur gitu. Jadi ini tuh tingkat gorornya sangat besar sekali, sehingga itu tuh menyebabkan volatilitas yang luar biasa tinggi gitu ya. Mungkin seperti itu Mas Akram. Kita ini aja nih ngebut. Ya Mas, dan juga masih banyak banget nih Mas yang pertanyaan itu senada nih Mas ya. Apa aja yang umat muslim harus perhatikan sebelum terjun pada dunia kripto? Dan juga apa aja yang harus diperhatikan nih Mas sebelum terjun ke dunia investasi cryptocurrency? Menurut Mas Wahid bagaimana? Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mau terjun ke dunia kripto gitu ya? Nah, ini lucu juga nih. Kan udah jelas gitu ya bahwa saat ini kripto itu tadi memiliki apa namanya, kripto itu haram gitu ya, sehingga bagi kita umat muslim ini tuh di apa namanya, bagi kita umat muslim, kalau kita sudah tahu bahwa instrumen ini haram, ya jelas tentu kita harus menjauhinya gitu ya. Kecuali nanti kita memiliki let's say ini lain lah, ada fatwa, karena yang namanya ini kan apa namanya, sistem keuangan atau yang namanya kita bermuamalah gitu ya, pasti akan berkembang terus gitu kan, sehingga ada kemungkinan gitu ya yang namanya sistem DeFi ini itu akan menciptakan suatu kripto yang misalnya syariah comply gitu ya. Nah, itu kita tunggu gitu ya. Tapi saat ini jangan kalau bisa jangan terjun ke kripto dulu, tapi cari instrumen-instrumen investasi yang memang sudah jelas berkah, halal, dan juga yang pasti punya positive impact gitu ya ke ekonomi kita. Baik Mas, satu hal yang sering mungkin yang juga belum dipahami oleh teman-teman yang ada di sini, seperti Mas Wahid bilang tadi, mungkin suatu saat kalau ada bisnis model yang baru, ada DeFi atau lain sebagainya, yang artinya hukum atau fatwa yang mengatakan haram sekarang itu masih bisa berubah di masa depan nanti. Apakah benar seperti itu, Mas? Iya, karena tadi yang saya bilang, yang namanya kita bermuamalah itu kan pasti akan berkembang gitu ya. Yang namanya suatu produk keuangan pasti akan berkembang. Saya yakin ini kripto ini masih akan berkembang dengan bisnis model yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada bisnis model yang bisa lebih apa namanya, lebih yang bisa menjadi halal gitu ya. Karena kita nanti insya Allah kan
masih perkembangan lah gitu ya, masih perkembangan. Tapi saat ini menurut saya ini bukan hal yang baik gitu ya, atau bukan hal yang baik untuk kita apa namanya berinvestasi di dalam instrumen tersebut. Mungkin seperti itu Mas Akram. Baik Mas, ini yang nanya, di zaman Rasulullah atau para nabi adakah alat spekulasi serupa seperti kripto? Saya jadi penasaran karena katanya zaman ini hanya pengulangan. Mungkin kita bisa belajar dari sejarah. Eh, di zaman Nabi, kalau yang kita mau melihat contoh seperti kripto, nggak ada ya. Tapi ada zaman Nabi gitu ya. Ada aktivitas-aktivitas gitu ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melakukan yang seperti perjudian atau seperti aktivitas-aktivitas yang goror gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ketika mereka melakukan jual beli, misalnya mereka melakukan jual beli tanah gitu ya. Mereka itu melakukan jual beli tanah itu dengan cara jual beli hosoh kalau nggak salah. Jadi mereka tuh melempar batu gitu ya. Mereka tuh melempar batu sampai mereka tuh tidak mengukur gitu ya, tetapi melempar batu. Batu itu sampai di mana gitu ya. Nah, itu menjadi ukuran tanah yang dibeli gitu misalnya. Nah, ini ada praktek-praktek spekulasi seperti itu dan ada banyak sekali gitu ya. Ada yang dengan menggunakan anak panah gitu ya. Ada yang memilih suatu barang dagangan yang ditutup di dalam apa namanya menggunakan apa kain gitu ya. Nah, ini ada banyak transaksi-transaksi yang dilakukan secara goror atau ketidakjelasan atau mengandung spekulasi yang berlebihan gitu ya. Mungkin seperti itu Mas Akram. Baik Mas, kalau kita merujuk ya Mas pada hukum cryptocurrency tadi, jadi kesimpulannya adalah kripto ini masih sangat abu-abu ya Mas. Setuju, ya. Itu masih abu-abu dan biasanya itu ketika ada sesuatu yang abu-abu sebaiknya harus kita hindari ya Mas, dan kita karena pilihannya juga di luar masih banyak banget nih, terutama seperti yang sudah Mas Wahid jelaskan tadi, instrumen investasi seperti P2P syariah yang bisa memberikan manfaat langsung pada perkembangan UMKM atau perkembangan bisnis-bisnis yang mungkin mereka kesulitan dalam hal pendanaan. Ya. Jadi Mas, sebenarnya ada apa sih Mas dari Alami ada promo ya? Mungkin Mas Wahid bisa menjelaskan. Yes, betul Mas Akram. Ini sampai tanggal 28 Februari nih ada promo gitu ya. Ada pendanaan mulai dari 100.000 rupiah, bayangin ya. Kita bisa melakukan pendanaan dengan nilai dari 100.000 rupiah gitu kan. Hingga ada bonus gitu ya sebesar 100.000 rupiah. Nah, ini hanya sampai di tanggal 28 Februari. Nah, ini tapi yang pasti gitu ya, untuk lihat apa namanya promo-promo ini, terus pantau si Instagramnya Alami Syariah ini gitu ya, terus pantau Alami IG-nya Alami Syariah ini untuk mendapatkan update seputar program-program yang menarik dari campaign Infinite ini Mas Akram, insya Allah. Baik Mas, jadi itu ya teman-teman semuanya, jangan lupa untuk pantengin terus Instagram dari Alami Syariah. Mas Wahid, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 20.30, tidak terasa 1 jam nih ngobrolin tentang yang namanya cryptocurrency. Dan saya berharap teman-teman semua yang hadir di sini bisa memperoleh manfaat dari diberikan oleh Mas Wahid. Mungkin Mas Wahid, sebelum kita tutup sesi kita ini, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih untuk teman-teman yang hadir di sini, terutama teman-teman yang beragama Islam. Bagaimana sih mereka melihat FOMO dari cryptocurrency ini? Mungkin ada sebuah nasihat dari Mas Wahid. Ya, Mas Akram, menurut saya nih di akhir ini ya, pesan-pesan saya adalah kritislah kita kalau kita mau melakukan aktivitas investasi gitu ya. Lebih kritis, dicari tahu dulu gitu ya, khususnya kalau kita sebagai orang Islam gitu ya, yang pasti harus kita lihat apakah
instrumen investasi tersebut adalah instrumen investasi yang halal atau tidak gitu ya. Kemudian jangan berhenti sampai di halal atau tidaknya saja gitu ya. Apakah instrumen ini akan menciptakan barokah bagi kita, artinya memberikan banyak manfaat gitu ya. Instrumen investasi ini sudah halal, harus barokah, dan juga yang pasti tadi harus memberikan banyak positif impact gitu ke dalam masyarakat kita. Mungkin seperti itu Mas Akram. Terima kasih banyak. Saya senang sekali hari ini ngobrol-ngobrol dengan Mas Akram. Ada banyak sekali insight nih. Kalau Iya. saya ngomong sendiri gitu ya, kadang saya juga suka bingung gitu ya. Tapi Mas Akram ini bisa membuat kita tuh semua mengerti dengan bahasanya Mas Akram gitu ya. Berarti tadi masih ada 3 hal, jangan halal, barokah kepada diri kita sendiri, keberkahan Ya, itu tambah kebaikan, keluarga yang harmonis, anak yang solih, kesehatan yang tetap terjaga, itu semua datang dari barokah, dan juga memberikan positif impact ke sekitaran kita. Positif impact ini insya Allah ya guys, kita berniatnya itu supaya untuk mendapatkan pahala, supaya investasi kita itu juga memiliki manfaat kepada orang lain, yang kita berharap manfaat ini dicatat sebagai bentuk pahala yang bisa menolong kita di akhirat kelak. Mungkin itu Mas Wahid, sesi kita. Terima kasih banyak Mas sudah mengundang saya bersama Kevin.